Ini sama dengan kisahnya Habib Hussein bin Syekh Habib Bakar bin Salim, saudara sekalian. Dulu Habib Hussein seorang ulama besar, wali min auliyaillah, seorang yang saleh luar biasa. Dulu ketika dia menjabat sebagai pemimpin aulia di zamannya, itu Allah berikan untuk dia bukan cuma makam, tapi Allah berikan untuk dia kekayaan yang berlimpah ruah. Dia punya puluhan hektar pohon kebun kurma, dia punya ratusan ekor hewan ternak, bahkan punya puluhan ekor kuda, saudara sekalian. Artinya orang yang sangat kaya raya. Setiap hari dia sedekah kurang lebih 1000 potong roti buat fakir miskin tiap hari. Coba ada nggak orang paling kaya raya zaman sekarang, Bu, sedekahnya 1000 potong roti setiap hari? Paling pas lagi ada hajatan doang ya. Tapi kalau Habib Hussein, lihat para aulia begini sifatnya ya, seperti Mbah Saleh, saudara sekalian. Tiap hari keluar dibagikan fakir miskin, 1000 potong roti dibagikan kepada fukara dan masakin. Ada satu orang agak sangsi, dia bilang, Habib, yang aneh tahu, para aulia itu hidupnya miskin, rumahnya gubuk, baju tambelan, hidup susah. Kenapa? Tanda dia nggak suka dunia, tanda dia zuhud. Aneh bingung sama ente ya Habib Hussein, ente wali tapi kok kaya banget, bahkan tidak ada orang sekaya engkau zaman ini. Habib Hussein bilang apa? Dia bilang, ya fulan, terus terang, ini kekayaan yang ada di hadapan saya semua, yang milik saya semuanya ini, itu cuma berada di genggaman tangan saya, bukan di dalam hati saya. Ad-dunya fi qabdati yadi laysa fi qalbi. Dunia ada di genggaman tangan saya, bukan dalam hati saya. Artinya kalau Allah pengen hapuskan semua kekayaan ini, Allah musnahkan kekayaan saya saat ini juga, tidak bakal berdiri sedikit pun bulu romaku, kata beliau. Adanya dunia, nggak ada dunia, di mata saya sama. Yang penting saya ada Allah, yang penting saya ada Nabi Muhammad. Maka saya tidak pedulikan dengan ini semuanya. Maka sampai satu orang bilang, iya Habib, saya percaya sama engkau, cuma terus terang saya masih bingung. Dia bilang, sini ikut saya. Diajak Pak ke rumahnya Habib Hussein. Itu rumah Habib Hussein tingkat, di lantai atasnya itu, lantai 2 ada jendela. Kata Habib Hussein, dulu Walidi, abahnya aneh, pernah megang tangan saya. Dia bilang, ya Hussein, dunia ini jatuh cinta kepadamu, bahkan kau tolak dia, dia bakal tetap mengejarmu sampai dia bakal masuk lewat jendela bagian atas itu, katanya. Jadi dunia bakal masuk rumah ente bukan lewat pintu lagi, lewat jendela, manjat, katanya. Dia bilang, saya bakal buktikan omongan orang tua saya kepada engkau. Dibilang, gimana ya Habib? Tunggu waktu panen korma. Akhirnya Bu, waktu panen kurma itu Habib Hussein mengumpulkan semua hasil panennya. Setelah dikeluarkan zakat, sisanya sama Habib Hussein, dia bilang sama pembantunya, panggil itu orang yang sanksi tentang kewalian saya. Dipanggil, bilang, iya ada apa ya Habib Hussein? Dia bilang, ini korma semuanya bakal saya kirim ke Irak. Untuk apa? Untuk saya jual di Irak. Pak, korma Hadramut itu kalau di Irak korma paling rendah. Yang mana kalau di Irak korma Hadramut ini nilainya sama dengan makanan hewan ternak, nggak bakal laku, nggak bakal dibeli. Sampai nih orang nggak keenakan dengan Habib Hussein. Ya Habib Hussein, jangan kirim ke Irak, ntar ente bangkrut lagi. Dia bilang, kata Habib Hussein, enggak, saya bakal buktikan dunia bakal ngejar saya walaupun saya berpaling dari dia. Ini ibaratnya aneh jual ke Irak, aneh buang duit nih. Ibaratnya nggak ngarepin untung, pasti rugi udah. Aneh buang ini dunia, aneh buang nggak tahu-tahu, aneh buang ke Irak sana. Bilang, ya Habib Hussein jangan, kata Habib Hussein, aneh bakal tunjukkan apa yang disampaikan ayahku. Dikirim Pak, ini berton-ton korma dari Hadramut yang nilainya paling rendah di Irak sana, dibawa ke negeri Irak. Wakil yang ada di Irak kaget, Habib Hussein ngirimin korma berton-ton. Dibilang, buat apa ini korma? Dibilang, ya buat dijual di pasar korma. Wakilnya bingung, siapa yang mau beli ini korma? Yang ada Habib Hussein bakal rugi urusannya. Dia bilang, tapi perintah dari Habib Hussein, ya udah jalani. Dibawa itu korma, dibawa ke toko, ke pasar korma, saudara sekalian. Itu ketika dibentangkan korma Hadramut, jangankan orang nawar Bu, orang lihat juga ogah.
Korma Hadramut, siapa yang mau beli? Jadi orang cari korma yang lain. Korma Tunis dicari, korma Irak dicari, korma Iran dicari, tapi korma Hadramut kagak dipedulikan sama orang. Subhanallah, beberapa waktu kemudian terjadi wabah taun di Irak, wabah kolera, yang mana setiap hari puluhan orang meninggal. Dulu kalau sudah ada taun, ada kolera, saudara sekalian, ini udah alamat, nggak bakal bisa sembuh, yang ada mati aja semuanya. Sehingga orang-orang dalam keadaan bingung, wabah taun menyebar kemana-mana, sampai ada salah satu orang yang terkena taun, terkena penyakit ini. Dia ingat, dulu saya pernah masuk pasar korma, dia bilang, ada orang yang jual korma Hadramut. Ini aneh, mana mungkin orang jual korma Hadramut di Irak. Coba saya datengin, didatengin penjual korma ini. Bilang, ya fulan, dia bilang marhaba, ini korma Hadramut. Dibilang betul. Punya siapa ini korma? Bilang, oh ini punya guru kami. Dibilang, siapa namanya? Dia bilang, namanya Habib Hussein bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Bagaimana sifatnya beliau? Bilang, waduh, masya Allah, orang soleh, ahli ibadat, orang yang dekat sama Allah. Kata orang ini, bolehkah saya beli? Tentunya wakilnya senang, ini orang pertama, pelanggan pertama setelah berhari-hari ya. Bilang, oh iya silahkan, berapa? Saya kasih harga sekian, dikasih harga murah, saudara sekalian. Bilang, ya udah, saya mau 1 butir aja. Diambil 1 butir, dimakan dengan niat, ya Allah, semoga dengan makan buah korma ini Allah kasih kesembuhan buat saya. Begitu makan 1 butir, langsung sembuh sakitnya. Kata orang ini, fulan, engkau mau nggak menggembirakan gurumu Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim? Oh tentu mau. Sudah, saya bakal bantu dagangkan kormamu ini. Korma ini adalah obat penyakit taun. Orang-orang sini lagi butuh dengan ini. Jadi tolong, kalau engkau ingin menggembirakan hati gurumu, ikutin pesan saya. Dia bilang apa? Jual setiap 1 butir korma dengan 1 keping emas. Bukan per kilo, 1 butir korma 1 keping emas. Berapa ton, saudara sekalian? Oh baik, bisa laku, tenang saya yang atur. Maka dia bikin iklan, dia umumkan, sampai orang-orang Irak berbondong-bondong ke pasar korma, cuman pengen beli korma Hadramut, saudara sekalian. Setiap 1 butir 1 keping emas. Subhanallah, sampai ludes. Habis itu korma berubah jadi berton-ton kepingan emas. Selesai, subhanallah, Allah angkat bala, Allah angkat musibah, orang-orang selamat daripada taun. Tinggal sekarang bawa duit ini ke Hadramut. Dibawa dari Irak ke Syekh, naik kapal laut sampai di Syekh di Hadramut, saudara sekalian, untuk membawa itu harta ke rumahnya Habib Hussein. Perjalanan kalau sekarang nih, sekarang pakai mobil bu, itu kita pernah rasakan kurang lebih 8 jam. Zamannya Habib Hussein belum ada mobil, masih pakai ontak, saudara sekalian. Berhari-hari itu bawa kepingan emas, bukan 1 ekor ontak, puluhan ekor ontak. Kafilah ini membawa harta milik Habib Hussein. Sampainya di Inat, di kampungnya Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pas sampai situ tengah malam, maka pimpinan rombongan bingung. Ini kalau kita mengetok pintu rumah guru kita, udah kemalaman, kesian, takut ganggu. Tapi kalau kita nunggu sampai besok, khawatir nih amanat, harta banyak banget, kalau ada perampok habis hartanya Habib Hussein. Terus gimana dong? Dia jendela atas pintunya kebuka. Udah masukin aja lewat situ semuanya. Besok baru cerita sama Habib Hussein. Maka itu uang emas bu, berton-ton dimasukkan lewat jendela atas sebagaimana pesan ayahnya. Dunia bakal masuk lewat jendela atas ya Hussein. Subhanallah, itu keesokan harinya selepas sholat subuh, pimpinan rombongan datang ke Habib Hussein. Habib Hussein, semua harta uang udah ada masukin lewat jendela atas. Habib Hussein senyum, saudara sekalian, bilang baik. Dipanggil orang yang sanksi itu, ta'al ente. Dia bilang, apa ya Habib Hussein? Ente kan sudah aneh bilang, dunia ini ngejar saya, bukan saya ngejar dunia. Dia bilang, saking dunia cinta sama saya, masuk lewat jendela atas. Pintu rumah aneh kunci, dia lompat dari atas katanya. Dia bilang, gimana? Ayo ikut aneh. Dibawa masuk ke rumahnya, naik ke lantai atas, buka kamar Habib Hussein. Ya Allah, itu kamar dia penuh dengan duit emas, saudara sekalian. Kenapa?
Beginilah sifatnya aulia.